Tes satu 2 3 dicoba. Suara saya jelas ya Bapak Ibu. Kalau misalnya jelas atau kurang jelas, mohon tulis di kolom chat ya. Oke, sudah jelas. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, kita mulai ya sambil nunggu teman-teman yang lain buat join. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini hari Kamis, tanggal 12 September 2024. Seperti biasa ya, hari ini kita akan live trading bareng dan sekaligus membahas case-case tertentu mengenai bid offer ya. Kita tap trading dan sebelum market buka, saya minta mungkin Bapak Ibu untuk menyiapkan laptopnya terlebih dahulu ya. Nah, seperti biasa kita tampilin untuk menunya pakai menu 0200, kemudian 0500 multi chat ya. Terus kemudian ada IZ broker ya, kodenya 1994, bisa diklik searching di sini. Kemudian ada lagi IZ Furin ya untuk melihat Furin. Nah, misalnya ini kita ketik BBCA gitu ya. Nah, maka di sini akan kelihatan line chart atau grafik foreign inflow di BBCA seperti itu. Terus kemudian kita klik stock joiner ya, kodenya 0100. Nanti untuk men-screening saham-saham yang lagi naik ya, lagi aktif. Terus indeks detail untuk melihat sektor-sektor mana yang paling kenceng ya. Terus kemudian ada stock price nanti untuk ngelihat ini ya, saham-saham yang secara bid offer itu rame, kemudian secara buying power dan selling power itu dia lagi rame juga. Oke, sebentar ya Bapak Ibu ya. Saya spill di grup nih biar teman-teman bisa segera join. Zibai lagi, tapi cara Oke, jadi gitu ya teman-teman ya. Nanti yang fokus kita lihat di stock price, kemudian kita fokus ngelihat running trade ya, stock joiner. Sisi sebelah kanan saya ini adalah beberapa saham yang kita watchlist ya, yang kemungkinan hari ini rame. Jadi sekedar informasi aja ya. Jadi tadi malam tuh Jerome Powell dari ini ya, Gubernur BI di US itu menyatakan bahwasannya inflasi US itu turun ke 2,5%. Dan ini sekaligus analis atau market beranggapan bahwasannya Fed rate nanti akan diturunkan kisaran tanggal 17 sampai 18 September ketika meeting Gubernur BI berikutnya. Maksud saya Gubernur US ya berikutnya. Nah, itu artinya bahwasanya ketika nanti benar suku bunga The Fed diturunin jadi 25 basis point atau 50 basis point itu akan sangat menguntungkan saham-saham terutama di sektor finance, kemudian properti,
Kemungkinan hampir semua sektor itu bagus ya untuk suku bunga yang turun, kecuali di sektor rokok ya. Kalau sektor rokok kemungkinan tergantung kebijakan dari pemerintah tahun 2025, apakah akan dinaikkan cukai lagi atau tidak, seperti itu. Nah, itu hampir semua sektor bagus, tapi yang paling bagus sektor finance dan properti ya. Oke, sekarang kita bahas mengenai IHSG ya, Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat IHSG ini lagi all time high terus ya. Ini strong bullish. Kalau kita melihat daily chart-nya di sini ada support terdekat di area 7.450 ya. Terus ini kita lihat ini bottom line-nya di sini dan ini memang konsisten di atas MA5 ya. Nah, sebetulnya seperti ini tuh rawan ya, rawan profit taking karena harusnya supaya IHSG bisa lari lebih tinggi lagi, itu harus ada nafas ya. Harusnya dia ada koreksi minor kisaran daerah MA20 ya. MA20 itu IHSG kisaran di 7.600. Ya berarti kisaran ini ya. Nah, harusnya ada eh, area area pullback ya, area sini ya. Nah, itu nanti yang membuat IHSG bisa nafasnya panjang ya untuk lari. Ibarat tuh sekarang IHSG lagi lari maraton ya, lagi lari maraton. Kemudian ketika kita lagi lari maraton, otomatis ya harus tarik nafas sejenak ya supaya bisa run lebih panjang lagi gitu. Jadi ya harapannya sih ada koreksi sebelum bullish. Tapi kalau saya melihat sih kita nggak tahu ya kalau misalnya nanti hari ini nanti IHSG all time high lagi ya bisa saja IHSG sentuh 8.000 dulu ya. Bisa saja nanti ketika Fed rate dipotong IHSG malah turun gitu loh. Karena memang isu sekarang ini yang paling center, yang paling kuat adalah penurunan suku bunga acuan di US. Ketika US turun, Indonesia turun, maka akan membuat market lebih baik seperti itu. Oke, Oke, sekarang jam 8.59 ya Bapak Ibu. Jam 8.59 IHSG naik di 7.061 0, sekian persen. BRPT langsung lompat ya ke 12.05. Kemarin value-nya cukup tinggi ya BRPT. Kalau bisa kuat di atas 1.200 bisa langsung hajar ya BRPT ya. Ya, jadi kalau kita lihat chartnya mirip ya, polanya kayak symmetrical triangle ya di sini ya. Oke, jadi BRPT kalau di atas 1.200 kuat bisa langsung hajar ya teman-teman ya, karena volumenya kenceng kemarin ya. Kita lihat volumenya 424% ya. Oke, kemudian beberapa saham lain mungkin ini ya properti ya masih dipantau. Terus Adaro lompat 12% ya. Ini ada something nih, Adaro lompat 12%. Bener nggak sih ini Adaro lompat 12%? Oke, Adaro lompat 12% ya. Cuman kalau teman-teman ada yang pegang barang sih bisa buang sih open gap soalnya. Ada spin-off anak usaha, Pak. Wah, ini punya saya masih ini apa namanya? Divisi masih lemot nih. Pagi Pak Anton, SRTG udah ada di watchlist belum ya? Tadi nggak perhatiin ada deal di Adaro. Adaro ada spin-off anak usaha. Oke, thanks ya untuk infonya. SRTG juga chartnya bagus sih. Kita masukin watchlist ya.
Oke ya, bener ya. IHSG all time high ya. Sekarang posisi 7.800. Oke, kayaknya ada harus sih yang paling kenceng ya. Ya, 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 9. SRTG juga 16%. Ya bener sih. Ya. Wah, 2 menit kencang sekali nih. Coba kita lihat. Ya, 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 ya. Oke, kita lihat di stock dinner ya. Oke. Oke, ada lagi Toba nih. Toba juga naik lumayan kenceng nih. Kita cari transaksi yang sudah 10 miliar ke atas ya. Cuman ada SRTG, Adro, terus BRPT, aman. Oke. Oke, coba ini lagi rame ya. Ini coba lagi rame, kita lihat flow-nya 545. Tarikan pertama trade book di 555 ya. Berarti kisaran ini. Yang asingnya juga flow ya, 5 hari terakhir. Sebetulnya sih idealnya kalau entry di Toba itu kisaran 555 ya. Ini udah agak telat ya. BRPT tadi ada yang dapat apa enggak ya? BRPT juga rame nih. Oke, ini kita lihat transaksi buying power-nya masih gede ya. Cuman kalau saya lihat sih memang lebih gede yang kemarin ya. Kemarin tuh gede banget. Oke, tadi BRPT saya langsung info HK kalau di atas 1.200 ya teman-teman ya. Jadi gini, kalau misalnya kita kita scalping ya, kita scalping itu atau kita ngelihat bid offer ya, kita ngelihat bid offer itu kita selalu perhatikan level-level psikologis ya. Jadi level psikologis itu kayak harga 1.000, 1.100, 1.200, 1.300 atau harga 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 itu eh, level-level harga yang sangat krusial gitu loh. Di mana kalau misalnya harga itu tembus, kecenderungan harga saham akan cenderung naik gitu loh teman-teman. Udah dimakan aja mama, so ganggu ayah kerja aja kamu tuh. Oke, BRPT ada yang masuk 12.15. Oke, happy cuan ya. Kemungkinan ini targetnya ke 12.50 nih. Tapi eh, karena lotnya paling tebel di 12.50 ya overnya ya. Tapi kalau udah cuan 1,5% lebih ya bisa buang setengah dulu gitu loh. Buat yang dapat 1.200 bisa TP ya 12.35 ya BRPT. Ini masih volatil sekali ya.
Hot saya kok problem ya? Iya Bu, punya saya juga lemot nih di PC. Kalau misalnya Bapak Ibu punya akun dua hots, pakai ini ya, pakai handphone ya kalau transaksi. Ada yang tanya ADMR Mas. Oke, ADMR. Main masih processing ya. Karena ada rule 4, biasanya ADMR juga ngekor ya, karena satu grup. Nah, ini ada 1.300 nih, ada tarikan 40.000 lot nih, 5 miliar. Boleh hajar ya. Boleh base buy-nya sih 1.300 teman-teman. Base buy-nya 1.300. Bisa bisa titip sendal dulu boleh ya. Nah, ini ada kasih tebel 13.20 sama 13.50 nih. Nah, ini juga antrian naik ya teman-teman ya. Ini juga antrian naik. Oke, ini kita lihat Adaro di sini selnya udah 449.000 ya. Jadi ada yang buang di atas tadi ya. Ya kalau udah punya bawah sih enak gitu loh. Kalau teman-teman belum punya, telat ini ngambil. Jadi ada gap yang cukup lebar nih di Adaro. Nah kan? Oke, sebentar ya Bapak Ibu. Oke, ada yang tanya tadi BRPT, BRPT, BRT bukannya sudah jual Pak? Kenapa suruh masuk? Ya BRPT baru kemarin ya, baru kemarin ini ya, eh, baru kemarin satu hari dia naik ya, terus ada volume di situ. Jadi makanya hari ini tadi pas sebelum opening market saya suruh beli 1.200. Soalnya ada spike volume yang gede kemarin 400% ini loh. Ini kalau kita lihat chartnya ini bagus nih kalau kita lihat. Nah ini ada spike volume yang gede di sini. Nah 400%, 4 juta lot gitu ya. Dan baru naik sehari. Jadi kalau kemarin teman-teman udah jualan ya nggak apa-apa sih gitu loh. Jadi buat teman-teman yang belum masuk, tadi 1.200 masih oke gitu loh. Gila, SRTG udah hampir arah ya. Aduh, kalau ada something kayak gini ya, ada sentimen kayak gini memang kalau kita nggak punya barang, percuma, scalping telat gitu loh. Oke, ada yang tanya lagi PNLF. Oke, PNLF. PNLF ini ada resist yang lumayan kuat nih di 410 ya. Nah, kalau 410 tembus, dia ke atasnya area 420 sampai 430 itu lebih enak gitu loh. Nah, ini ada yang buang. Kalau hari ini sih kemungkinan cenderung konsolidasi ya atau sideways. Kalau PNLF sih lebih enaknya di swing ya, karena kalau kita lihat dari sisi weekly chart maupun monthly chart ini bagus. Ini kalau kita lihat monthly chartnya MACD-nya masih bullish nih.
Nah, ini baru crossing. Nah, ini kalau kita lihat polanya, dia crossing ke atas, nih crossing ke atas naik. Nah, cuman kalau kita lihat daily chart-nya, memang ini masih sideways, masih distribusi histogramnya. Oke, ada yang tanya Excel. Excel. Oke. Excel sih sama ya, masih konsolidasi ya. Tapi kalau kita lihat antriannya memang dijagain di 2220, 2240, terus ada antrian 2300, 2320, 2340, dan 2350. Ini kita lihat dari sisi bid, ini kopong ya di sini. Ini menandakan si saham ini sebetulnya dijagain. Jadi nggak boleh turun terlalu jauh dan nggak boleh naik dulu gitu loh. Jadi kemungkinan masih diakumulasi. Dan kalau kita lihat dari sisi transaksi, buying power dan selling powernya ini masih belum kelihatan ya. Buyingnya cuma 4.000 lot, sellnya masih segini. Tapi at least kalau kita lihat dari sisi foreign, di sini akumulasinya lumayan gede nih dari tanggal 26 Agustus sampai uh, September ya. Nah, kita lihat di foreign, nah si Excel ini kenceng nih. Ini kalau kita lihat di Z foreign di menu 1992, ini line chart-nya tinggi, naik ke atas. Jadi memang cocoknya untuk swing. Kalau di scalping hari ini momennya belum dapat. Kecuali kalau 2300 break ya, 2300 tembus, kemungkinan dia akan mencoba ke level 2320 sampai 2350. Nah, kalau dari sisi chart, Excel ini salah satu blue chip yang memang dia masih di bawah ya dibanding yang lain karena kecenderungan masih sideways di bawah ya. Jadi ya masih murah sih kalau kata saya. Nih trennya masih uptrend ya. Targetnya paling nggak ke sini. 2380. Kalau break ya dia bisa ke atas, ada gap di sini. Oke, BRPT sepertinya profit taking nih, diguyur. Oke teman-teman, kalau ngelihat foreign inflow atau outflow, teman-teman tuh ngelihat data di ini ke C dulu. Komposisi tuh sahamnya tuh lebih banyak lokal atau asing gitu loh. Nah, itu lihat di sini. Sorry saya stop share dulu ya. Nah, jadi teman-teman lihat di sini komposisinya ya. Nah, teman-teman ketik aja di Google ke C misalnya BBCA gitu ya. Kita klik komposisinya. BBCA ini sahamnya komposisinya lebih banyak di bandari lokal atau asing gitu. Nah, di sini foreign percentage ini 36%, lokal 6%. Jadi si BBCA ini banyak didominasi asing, berarti ya bandarnya ikut asing, istilahnya kayak gitu. Nah, contoh lagi misalnya, nah, contoh lagi misalnya KSE atau laba KSE. Ini saham yang belakangan lagi rame ya. Nah, si laba ini lokal persentasenya 97%, foreign cuma 2%. Jadi kalau ada akumulasi foreign itu biasanya nggak pengaruh. Jadi kita fokusnya ke bandar lokal aja gitu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kita bisa ngecek di data KSE dulu. Kira-kira si saham ini di bandari lokal atau asing gitu. Oke.
Oke, ada pertanyaan lagi. Ke sini bisa langsung akses tanpa daftar, bisa ya. Kalau misalnya cuma ngelihat komposisi aja bisa, komposisi lokal sama asing tuh bisa, bisa langsung ketik aja di Google seperti yang saya bilang tadi. Oke, sekarang kita lihat di stock dinner ya. Mana lagi yang lagi rame sahamnya? Oke, ini value transaksi Adaro udah 500 miliar ya. Terus BRPT nomor 2, BBCA, SRTG nomor 3, Aman, Brand, Laba naik 7% ya. Laba naik 7%. Eh, Toba masih belum turun. Oke, kita cari yang transaksi 10M ke atas. Oke, ini kita lihat yang lagi rame apa ya. Harum coba ya, Harum ya. Kalau kita lihat memang di sini sekilas si Harum ini antrian naik ya. Cuman tidak ada antrian tebel ya di over. Jadi kita belum tahu ya targetnya dia kemana. Asingnya net sell terus ya ini. Cuman kita nggak tahu ya. Dia komposisinya banyak asing atau lokal. Jadi perlu dicek di KSE dulu. Oke. Nah, Toba ini menarik sebetulnya ya. Nah, ini ada antrian tebel di harga 600 nih. Ini Toba ini kan kemarin saya info di grup ya, waktu harganya 480-an ya, 480 atau 470. Apa namanya? Saya ngomong waktu itu targetnya paling deket 500 lah. Oh, kita tahu tahun 2002 lalu EPS-nya udah berapa gitu kan, gede. Nah, sekarang juga EPS-nya udah 130-an lebih ya kalau kita lihat. Nah, ini eh, year on year-nya nggak kelihatan kalau di sini. Bisanya ngecek di data RTI. Oke, ada yang mau tanya rekomendasi sekarang saham yang murah tapi emitennya termasuk yang kategori blue chip atau second liner. Ya, kalau kita ngomong blue chip yang secara valuasi masih murah ini ya, NDF ya, Astra gitu ya. Kita lihat valuasi PI-nya masih kisaran 5,7 kali ya. Nah, ini masih murah. Terus ini karena harga harga gandum tuh lagi turun ya. Jadi cost produksi dari Indofood itu kemungkinan kecil sehingga kemungkinan labanya nanti akan besar di kuartal-kuartal berikutnya. Ini kalau teman-teman lihat ENDF udah naik terus gitu loh. Nah, ini down channelnya sangat-sangat ini ya, parah ya kemarin ya. Kalau kita tarik garis, ini down channelnya INDF ini udah sangat dalam ya, dan ini udah patah ya. Nah, ini udah patah. Jadi si INDF ini bagus untuk swing. Kalau ngomongin blue chip yang masih murah INDF. Terus kalau kita lihat weekly chartnya, nah ini MACD-nya masih bullish. Terus monthly chart-nya ini baru golden cross. Nah ini MACD-nya untuk monthly chart baru golden cross. Satu candle ini 1 bulan Bapak Ibu teman-teman ya. Jadi kalau dia baru golden cross, kalau kita lihat di beberapa
ini ya tahun yang lalu ya 2022 sampai 2023 ini 1 tahun loh ini bullish gitu kan. Habis itu dia downtrend. Nah, ya cuman tunggu pullback aja ya di area 7 ribuan. Kalau dapat sih harga di bawah ini bagus ya. Kalau dapat ya. Orang yakin kalau dapat ya. Oke, ada lagi Telkom ya. Ada lagi Telkom Mandiri juga. ya wingi asing sih Ini juga ngorek masih di kan loh bawah ya. 7375 aja Ini masih dituku di loh bawah. asing. Tapi ini Gapnya ada banyak. Ini ada Ya kan gap ya. Forex dia kan asing tuh. Ini ada gap orang yang belum asing. ketutup. Asing itu 357 Ini tapi ada gap pulang udah ketutup ya. 770. Nah, Kan net buy ini tuh, ada gap net ketutup buy. juga. Di ujung ini Cuman net Telkom buy. itu Dia cukup gerakannya harga ngot gitu 73 ya. 75 Jadi cek mesti wani loh sabar. sih. Ada yang mikir apa asing ngajak nganalisa Bank Mandiri itu seperti itu. Oh, Terus berarti asing sih 375 sih wani dodok, wani Dia pulang. tuku. sebetulnya Sik baik. sektor Heeh. big cap banking tuh masih murah beberapa ya. Lagi Meskipun udah apa deket lagi ATH. pembelian asing kan cuma pembelian asing sih kemarin lagi loh kan pembelian asing kan rata-rata Maaf, ada yang bocor, net Pak. buy rata-rata yang hijau ini berarti net buy Oke, kabeh minta loh. tolong teman-teman Cek kalau suaranya ada yang bocor di ini ya, ditutup dulu ya speakernya. Termu mati 5 Oke, ada yang tanya Sido. Sebentar ya. Tuh. Kalau saya lihat dia lagi ini sih konsolidasi sih Sido dan masih kondisi downtrend ya. Secara daily chart masih downtrend ya. Kalau kita lihat secara weekly chart juga sama ya. Ini masih distribusi ya. Kalau kata saya sih wait and see dulu ya untuk Sido ya. Wait and see dulu. Ini kalau kita tarik trendline dia masih ke bawah. Kecenderungan masih turun. Kecuali kalau dia bisa break di atas 700. Ya, ada yang tanya Tin. Ini nih si laba ini infonya sih kemarin ganti pengendali ya. Ini mirip kayak KARW ya, habis ganti pengendali sahamnya naik gitu ya. Tapi ngeri sih, ngeri teman-teman. Jadi ya memang harusnya di scalping aja. Cuman kita telat ya. Oke, ada yang tanya lagi Tin. Tin, ini masih konsolidasi sih. Ya, ini masih konsolidasi. Kita lihat chartnya masih menarik ya. Ini kena resist di area ini ya. Belum ada volume ya. Jadi kemungkinan ini masih sideways karena volumenya masih kecil, kemudian MACD-nya masih negatif. Tapi ini udah naik ke atas ya. Seharusnya bentar lagi dia akan naik sih kecenderungan. Paling nggak di atas 1000 ya. Kalau dia udah break di atas 1000 itu lebih menarik. Terus secara momentum dia juga udah di bawah sih di 40%, jadi tinggal naiknya aja.
Kalau secara bid offer kita lihat ya. Belum ya. Jadi gini, ini ada antrian tebel di offer di 10.000, 25, 1.000, kemudian 995. Ini sebetulnya menarik juga sih. Cuman dengan dia kasih antrian tebel di atas di 995 sama 1.000, itu seakan-akan saham ini nggak boleh naik dulu gitu loh. Dijagain gitu loh. Nah, tapi kalau 1.000-nya jebol, ke atasnya biasanya lebih kenceng gitu loh teman-teman. Nah, ini lagi diakumulasi sebetulnya. Buying power-nya juga gede. Kalau di scalping sih kurang rame sih sebetulnya saham ini. Jadi tunggu momentum. Oke, tadi untuk BRPT high sementara di 12.40 ya. Nah, dia seingat saya tadi 12.35 diisi, kemudian dia nggak kuat terus turun. Nah, ini sementara akan koreksi wajar dulu ya di sini. Eh, ini kalau 1.200 nggak kuat, otomatis akan nutup gap di 1195. Nah, pokoknya selama di atas 1.200 masih aman. Nah, karena high sementara di 12.40, nah supaya dia bisa naik ke 12.50 sampai 1.300, paling nggak 12.35 dan 12.40 harus dijebol dulu. Tuh ya. Nah, ini kita lihat selling power-nya udah lebih dominan ya. Di sini 757.000 lot, di sini 710. Ada yang tanya Aces. Aces bagaimana setelah ganti nama? Kemungkinan kalau dia sudah ganti nama, dia udah lepas royalti dari S Hardware ya, ya otomatis ya dia cost-nya lebih enak ya, karena dia bisa lebih bebas nentuin arah perusahaan ya. Itu dari sisi sentimen sih sebetulnya. Nah, kalau dari sisi foreign memang kita lihat belakangan memang sempat diakumulasi ya beberapa kali. Kalau dari sisi chart memang sangat volatil ya saham ini. Jadi kecenderungan masih konsolidasi ya. Nah, ini support terdekat 760 ya sampai 750. Selama itu nggak tembus ke bawah, ada kans dia masih bisa ke 800. Kalau S Hardware sih memang dulunya sempat jadi saham ini ya, primadona ya. Karena memang market cap-nya lumayan lumayan enak buat trading gitu loh. Gila 17% nih laba ya. Tadi 7% kayaknya udah tinggi tapi masih bisa lebih tinggi lagi. PSAB PSAB ini masih konsolidasi ya. Tapi ke depan masih ada potensi ya. Karena kemarin lumayan nih asingnya flu sampai 17 miliar net buy-nya. Gede dan volumenya gede kemarin. Volumenya volumenya ini
1,3 juta lot kemarin ya. Jadi ini koreksi wajar sih. Kalau kita lihat ini masih koreksi wajar. Terus, nah ini kayaknya lagi ditampungin terus ya. Cuman saham ini volatil banget ya. Saham ini volatil banget. Naik turunnya cepat. Nah ini em, 280 dijagain ya. Ini kalau 280 nanti dites lagi dia nggak jebol, kemungkinan akan mantul si saham ini. Tapi kalau 280 dia kelewat, dia bisa ke bawah lagi. Kayaknya arah nih si laba nih. Aduh, oke mulai turun ya si Adaro ya, karena gapnya terlalu gede nih, gapnya terlalu gede. Makanya tadi pagi yang punya Adaro saya saranin jual ya. Kalau bisa sell 4.000 ya bagus. Nah, karena ini gapnya terlalu gede nih. Oke jebol ya PSAB ya 280. Oke 280 jebol, ini harus dimakan lagi sih. Nah ini ada yang buang nih. Tadi kan ini 400.000, ini 450. Nah, ya masih wait and see dulu lah. Masih minta direbusin telur ya sih. Kenapa kalau nggak masuk naik terus ya Pak? Kalau masuk malah turun. Apa nih saham yang dimaksud? Laba tadi ya. Ya memang sebetulnya nggak seperti itu ya konsepnya. Ya karena persoalan momentum aja sih. Jadi kalau misalnya kita masuknya telat, sebetulnya kalau kita lihat laba tadi kan saya sudah melihat ya, itu antrian naik. Cuman kalau ngelihat dia naik 7% atau naik 10% itu kita perlu mencermati kira-kira tarikan base buy-nya di berapa gitu loh. Nah, itu kita harus ngelihat di apa, trade book ya. Kita ngelihat trade book tarikan pertama di berapa. Ini tarikan pertama di 750, 745. Jadi base buy-nya di situ. Nah, kalau mau agak agak berani lagi, itu kita lihat tarikan kedua di mana. Nah, tarikan kedua trade book-nya di 795 sama 800. Itu kalau agak berani lagi, tapi posisi udah naik 15% lebih gitu loh. Oke, ada yang tanya Elsa sama Asri. Oke, Elsa MEDC itu karena harga indeks oilnya itu lagi turun 2 minggu terakhirnya lagi turun gitu kan. Nah ini makanya kalau kita lihat sekilas chartnya memang turun ya. Nah ini memang turun ya belakangan ya, 1 bulan terakhir turun. Tapi ini kayaknya sudah mau mantul nih. Oke kalau kita lihat trade book tarikan pertama di 476 sampai 482. 480 ini level psikologis ya. Terus ada antrian tebel di 498. Oke, saham ini sebetulnya potensi mantul ya kalau 480 jebol. Jadi kalau 480 jebol, bidnya keisi, 476, 474 keisi, kemungkinan dia akan naik ke 490 ya. Kemungkinan akan naik ke 490 technical rebound. Kita lihat weekly chart-nya. Nah, kalau kita lihat weekly chart-nya memang dia lagi konsolidasi ya, udah dead cross ke bawah ya.
Tapi bisa aja dia nanti crossing ke atas. Karena kalau kita lihat daily chartnya ini udah mau crossing. Ini udah mau crossing. Tinggal dikit. Nah, base band-nya area ini sih sebetulnya ya. Kalau buy on support daerah 460 sampai 470. Kalau ASRI, ASRI ini masih di bawah MA5 ya. Ini. Kalau saya lihat sih konsolidasi sih si ASRI ini. Tapi swingnya masih oke. Jadi Iya, hijau. teman-teman tinggal cari harga bagus saja ya. Kalau scalping, kalau misalnya di scalping kita tunggu sebetulnya tunggu kisaran 250 jebol ya. Tarikan pertama di 244 sampai 248. Oke, masih nunggu momentum ya kalau ASRI. Oke, Bu Evi japri aja ke WA saya ya. Bu Evi japri aja ke WA saya. Eh, sorry salah ketik. Oke, BRPT udah jebol ya, itu 1.200 ya teman-teman ya. Enggak teman-teman udah buang ya tadi ya. Udah nggak kuat tuh. Hmm. PNLF tes 410, coba pantau ya teman-teman ya. Nah, coba dilawan lagi ya 1.200. Untuk emiten yang sudah ATH, ada cara melihat range ke berapa ATH berikutnya? Fibonacci. Saham apa nih? Oke, sebentar ya Bapak Ibu ya.
Oke, ini sepertinya saham-saham nikel mulai gerak nih. Oke, BRIS juga mulai gerak. Flow-nya gede ya kemarin ya. Asing kemarin akumulasi sampai 103 miliar di BRIS. Oke, ini ada antrian tebal di 2850, 2860, 2880, dan 2900. Oke, BRIS pantau ya, BRIS ya. Oke, weekly chart-nya cukup bagus nih. Kita lihat BRIS. BRIS tarikan pertama di 2800. Ini ada value transaksi 11 miliar ya. Oke teman-teman, best buy-nya BRIS di 2800 ya. Kita lihat BRIS ya. Cuman BRIS ini ya karena market cap-nya lumayan ya, 129 triliun. Jadi ya palingan hari ini kalaupun dia naik ya kisaran 4% lah. Kalaupun misalnya dia kena 2.900. Tapi kalau misalnya buat swing juga oke sih. Oke, jadi seperti yang saya bilang tadi ya, nanti kalau Fed rate cut off suku bunga, kemungkinan sektor banking itu kenceng ya. Terus, jadi teman-teman paling tidak harus ada punya ya beberapa saham big cap. AMRT naik 3,2%. PNLF ya 410 tembus ya PNLF. Oke, buying power-nya kita lihat udah 300 ribu lot, selling power-nya 200 ribu lot. Nah, ini bener ya yang saya bilang tadi 410 ini area resist kuat ya. Tadi ada yang gede volume 100 ribu lot di sini ya. Oke, kalau ini sih lebih lebih enak swing sih sebetulnya karena ada momen tertentu PNLF itu ketika narik itu kenceng. Kapan kapan hari saya info teman-teman di grup kan PNLF dari harga 370-an kalau nggak 360-an kan ditarik sampai 470. Nah, ini masih ada momentum ke sana lagi nanti. Sekarang posisinya masih sideways. Oke, sebentar ya teman-teman ya.
Telurnya udah sih. Ini ada TP berapa Mas bagusnya? TP yang mana nih? BBCA. Oke, kita lihat ya BBCA ya. Kalau kita tarik ya, kalau kita tarik mediannya sebetulnya BBCA ini Besok untuk mau ATH pergi sekitar jam ya 10 dari rumah sih. bisa kita kisaran 11.000 lebih ya. Mau keramas nanti hari ini. Nah, Kalau ibu pergi, ini dia masih belum ATH sih, dikit lagi 1.500. Oke teman-teman, taruh eh, ini karena waktunya tinggal dikit, saya share sedikit ya mengenai Navi ya, mengenai Navi. Jadi buat teman-teman yang istilahnya mau diversifikasi ya, mau diversifikasi. Ini kan IHSG posisi udah 7.800 nih. Kalau misalnya teman-teman katakanlah dari sisi portofolionya hasilnya masih kurang bagus, katakanlah masih ada minus juga. Nah, teman-teman bisa pakai diversifikasi untuk recovery. Nah, recovery itu kita nyaranin teman-teman untuk ambil ya, ambil diversifikasi di Navi ya. Karena di di Navi itu kalau misalnya fokusnya kita di RDPT ya, di RDPT itu returnnya lumayan. Per tahun bisa 7% ya di RDPT. Nah, itu kalau kita ngomong moderat. Nah, ini saya ambil RDPT ya di IHATS. Ini nggak muncul ya, sebentar. Nah, kalau misalnya teman-teman diversifikasi aset, itu yang bagus kalau reksadana ya di Navi itu hanya di pasar uang dan pendapatan tetap. asetnya Jangan juga takutnya ambil sih. posisi di saham. Karena kalau saham rata-rata minus. Di Indonesia itu rata-rata kinerja reksadana saham itu minus. Hanya ada beberapa yang positif gitu. Nah, kalau kita lihat di RDBT di sini kita bisa filter, kemudian kita simpan, kemudian kita pilih imbal hasil. Nah, kita klik imbal hasil di sini kita nemu nih beberapa eh, reksadana pendapatan tetap yang hasilnya bagus. Contoh IHAT Syariah Fund. Nah, kita tahu sejak peluncuran dia naiknya udah 392%. Itu kalau kita lihat dari tahun 2005. Ya, kita lihat, nah ini fee beli dan fee jualnya 0%. Belinya bisa mulai 100.000. Nah, di sini kita bisa ngelihat, jadi fund facet itu kayak prospektus teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa ngelihat bahwasanya si IHEDS ini dia
listingnya mulai 13 Januari 2005. Nah ini. Nah, dia sampai sekarang returnnya udah 392%. Nah, artinya kalau misalnya dibagi 19, itu rata-rata return per tahun kisaran 9 sampai 12%. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman punya dana alokasi misalnya 100 juta, 50% mungkin di Navi, 50% di saham. Jadi kalau di Navi katakanlah bisa hasilin paling jeleknya 7%, misalnya dia bisa ke atas 8%, ya teman-teman bisa tinggal cari aja di saham 13%. Jadi paling nggak setahun dapat return minimal 20% itu udah bagus. Itu sih. Itu untuk diversifikasi asetnya. Nah, kemudian di Bira Aset itu ada Mas dulu ya sih, ya, aku bantu kalau Maria masih ikut keburu Navi nggak ya? Corporate itu beli 500 juta itu dapat cashback 3 juta. Ya, dapat cashback 3 juta. Nah, ini kondisinya di sini teman-teman bisa baca sendiri ya. Jadi periode 1 Agustus sampai 30 November ya, beli 500 juta dapat cashback 3 juta. Nah, ini cek di nasi.id Navi Corporate. Oke ya, terus teman-teman kalau mengenai bandarmologi ya, teman-teman sekali lagi cek data di KSE dia komposisinya asing atau lokal ya. Nah, kalau misalnya udah ketemu, baru teman-teman mau ngikut foreign atau ngikut lokal sekuritasnya gitu loh. Jadi nggak semerta-merta kita ngikutin foreign aja. Sahamnya yang menguasai lokal kok kita ngeliat foreign kan jadinya nggak match, istilahnya gitu. Terus mungkin lihat data di RTI. Data di RTI bisnis ya, lihat komposisi pemegang saham. Kalau misalnya pemegang saham di retail itu berkurang, ya kemungkinan lagi diakumulasi. Kemudian jumlah pemegang saham kalau di retail itu gede, meningkat. Misalnya nih kayak Goto. Goto di retail tuh 78% gitu. Nah, kalau mau goreng Goto ya bandarnya harus nelen komposisi 78% di retail segitu banyak. Jadi kalau mau goreng Goto rasanya sulit karena saham beredar di retail gede gitu loh. Itu ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini contoh ini contoh diversifikasi aset di IHED Syariah Fund. Itu beli sekitar 4 sampai 5 tahun lalu. Jadi returnnya sampai 48% ya. Nah, ini kalau teman-teman trading di saham udah 3 tahun 4 tahun tapi returnnya belum nyampe segini, ya udah setengah masukin di RDPT, pendapatan tetap di Nafit gitu. Buat apa capek-capek trading kalau 3 tahun 4 tahun teman-teman belum dapat return segini, istilahnya kayak gitu. Ya, ini cuma contoh aja buat wawasan teman-teman. Terus eh, kita lihat marketnya kenceng ya hari ini. BRPT sepertinya tadi nutup gap ya, nutup gap karena ditarik lagi di atas 1.200. Jadi masih masih ini ya, masih rame untuk dilihat sampai nanti sore ya sesi 2. Terus ini ada PYFA lagi jalan kayaknya nih. Oke. Nah, ada antrian tebel di atas ya. Tapi kalau kita lihat buying power-nya masih belum belum gede ya, masih kecil. Oke, karena waktunya sudah habis ya. Saya juga lagi banyak panggilan nih, mohon maaf nggak bisa lama-lama.
Kalau misalnya ada pertanyaan yang belum saya jawab di kolom chat Zoom, bisa japri WA ya. Semoga apa yang saya share pagi ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan happy cuan selalu ya teman-teman. Saya izin stop share dulu.